Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan. Jadi, apa sih itu magnet? Magnet sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno, dikenal dengan nama lodestone atau besi berani. Magnet batang ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub saling menolak, sedangkan kutub yang berlawanan saling tarik-menarik. Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet dibagi. Yang pertama, paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh, aluminium, tungsten, dan oksigen. Yang kedua yaitu ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contoh, besi, kobalt, dan nikel. Yang ketiga yaitu diamagnetik, yaitu benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contoh, emas, tembaga, dan air. Secara garis besar, ada dua buah jenis bahan dalam hal kemudahan dibuat menjadi magnet. Yang pertama, bahan magnet kuat. Bahan magnet kuat adalah bahan yang sulit untuk dijadikan magnet. Namun, ketika sudah menjadi magnet, mampu menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama. Contoh, baja. Bahan magnet yang kedua yaitu bahan magnet lemah. Bahan magnet lemah yaitu bahan yang mudah untuk dijadikan magnet dan ketika sudah menjadi magnet, sulit menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lemah dan mudah kehilangan sifat magnetnya. Contoh, besi. Nah, cara membuat magnet ada 4, yaitu konduksi, induksi, menggosok, dan elektromagnet. Berikut penjelasan tentang cara membuat magnet. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah menyatukan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan. Yang kedua yaitu induksi. Induksi yaitu mendekatkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet. Yang ketiga yaitu menggosokkan. Dengan menggosokkan suatu benda dengan magnet bisa membuat benda tersebut memiliki sifat magnet dan magnet elementernya menjadi beraturan. Yang keempat yaitu elektromagnet, yaitu jika sebuah besi dililitkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Sifat magnet akan hilang jika arus listrik diputuskan. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda kehilangan sifat magnetnya. Yang pertama, dipanaskan. Yang kedua, dibanting atau dipukul dengan kertas. Yang ketiga, dialiri atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik. Selanjutnya tentang kelistrikan. Apa sih itu listrik? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti petir, listrik statis, induksi, elektromagnetik, dan arus listrik menurut Wikipedia. Awal mula terjadinya listrik. Yang pertama, setiap benda terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan molekul. Apabila molekul ini dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, bagian-bagian kecil ini disebut dengan atom. Yang kedua yaitu tiap-tiap atom mempunyai satu inti yang disebut dengan proton. Proton mempunyai listrik yang bermuatan positif, dan dalam keadaan tidak bergerak atau diam, proton ini dikelilingi oleh satu atau beberapa benda yang sangat kecil, dan benda itu disebut dengan elektron.
Selanjutnya, arus. Arus merupakan perubahan muatan terhadap waktu atau banyaknya muatan yang melintasi suatu luasan penampang dalam satu satuan waktu. Arah arus listrik searah dengan arah pergerakan muatan positif atau berlawanan dengan arah pergerakan muatan negatif, disebut dengan elektron. Nah, jenis arus listrik sendiri terdiri dari yang pertama, arus listrik searah, yang kedua, arus listrik bolak-balik. Nah, arus listrik ini menghasilkan reaksi. Yang pertama, reaksi panas, yaitu arus listrik yang selalu memanasi penghantarnya. Yang kedua yaitu reaksi cahaya. Pada lampu pijar, reaksi panas arus listrik mengakibatkan kawat membara dan dengan demikian menjadi bersinar, artinya sebagai efek samping dari cahaya. Yang ketiga yaitu reaksi kemagnetan, yaitu arus listrik yang selalu membangkitkan medan magnet. Yang keempat yaitu reaksi kimia listrik, yaitu arus listrik yang menguraikan zat cair yang bersifat penghantar. Yang kelima yaitu reaksi makhluk hidup dengan persyaratan tertentu, misalkan seseorang menyentuh dua buah penghantar listrik tanah isolasi, maka arus dapat mengalir melalui tubuh manusia. Arus listrik tersebut membangkitkan atau bahkan menimbulkan sentakan atau sengatan listrik. Selanjutnya, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal ke terminal lainnya, atau pada kedua terminal akan mempunyai beda potensial jika menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar satu kolom dari satu terminal ke terminal lainnya. Satuan standar internasional yang ditetapkan untuk tegangan adalah volt. Simbol formula untuk tegangan adalah V dan simbol satuan untuk volt adalah V. Adapun sumber tegangan yaitu seperti baterai, aki, dan PLN. Selanjutnya, penghantar arus listrik. Penghantar arus listrik terdiri dari isolator, konduktor, dan semikonduktor. Berikut penjelasannya. Isolator yaitu bahan yang sulit atau tidak bisa dialiri arus listrik seperti N-bolt, gelas, bekel, dan lain-lainnya. Konduktor yaitu bahan yang mudah dialiri arus listrik seperti besi, baja, logam, zat asam dalam air, dan zat arang. Semikonduktor yaitu bahan yang kadang-kadang menjadi isolator dan kadang-kadang menjadi konduktor. Selanjutnya, keunggulan energi listrik. Yang pertama, mudah dan cepat disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan. Yang kedua, mudah didistribusikan untuk area yang luas. Yang ketiga, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain. Yang keempat, bersih atau ramah lingkungan. Nah, energi dapat dikonversi. Adapun energi yang dapat dikonversi yaitu yang pertama, suhu. Contohnya kulkas, air kondisioner, dan setrika. Yang kedua, mekanik. Contoh pompa air, kompresor, kipas angin, blender, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu cahaya, contohnya lampu, layar monitor, dan senter. Yang keempat yaitu suara, contohnya radio, speaker, handset, dan telepon. Yang kelima yaitu kombinasi seperti TV, smartphone, dan laptop.